Di dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran, pembuka surah-surah dalam Al-Quran, jika menemukan yang seperti ini disebut dengan huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang seakan dibaca terputus-putus. Jadi bacanya tidak nyambung. Al-ra, tidak. Tapi sebutkan alifnya terputus satu-satu. Alifnya dulu, alif, baru lamnya, lam, baru ra'nya, ra. Yang disebut huruful muqatta'ah. Huruf-huruf dalam Al-Quran yang dibacakan mesti terputus-putus setiap hurufnya. Jadi kalau yang lain nyambung, ini satu-satu. Ada nanti 29 tempat dalam Al-Quran yang dibuka dengan huruful muqatta'ah. Jumlah hurufnya ada yang cuma 1 huruf saja, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 5 huruf paling banyak. Jadi 1 huruf ada. Apa contohnya? Nun, qaf, Sod, satu saja. Ada yang 2, Yasin, Taha, Hamim, 2. Ada yang 3, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, 3 huruf. Ada yang 4 huruf, Alif, Lam, Sod. Ada yang 5 huruf. Quran surah 19. Kaf, ha, ya, ain, sod. 5 huruf. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna dari huruf-huruf ini? Kenapa dibaca beda dengan yang lainnya? Satu, ada pendapat di kalangan ulama, huruf-huruf muqatta'ah ini adalah singkatan dari proses turunnya wahyu sesuai dengan jenis hurufnya. Misal, seperti alif lam mim atau alif lam ra. Itu ada yang mengatakan alifnya kembali kepada lafaz Allah, lamnya kepada Jibril, mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia ra kepada Rasul, di alifnya dari Allah, lamnya dari malaikat Jibril, ra-nya kemudian kepada Rasul. Ada yang mengartikan ini Allah, lamnya ke malaikat Jibril, ra-nya kepada Rasul. Dari mana tahunya Rasul? Lihat di mim yang sebelumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Seakan-akan ingin mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran ini, semua firman yang sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah kreasi Nabi Muhammad, tapi semua ayatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, diteruskanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat kalangan ulama tafsir yang pertama. Walaupun pendapat yang ini disampaikan oleh para ulama yang lain, termasuk pendapat yang lemah sifatnya. Jadi dilihat-lihat nih, dan orang bertanya lagi, oh kalau alif lam mim alif lam ra begitu, apa artinya alif lam mim sod? Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, sodnya siapa? Kalau alif lam mim kemudian demikian, alif lam mim sod apa? Lalu alif kemudian lam ra, diartikan seperti itu. Lalu yang kedua, kaf ha ain sod, kaf ha ya ain sod artinya apa? Nun artinya apa? Yasin artinya apa? Nah, jawaban itu tidak sampai komplit seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena itu, para ulama kemudian jumhur memberikan pandangan, dan pandangan ini yang paling tepat untuk kita dapatkan. Jika Anda temukan dalam Al-Quran, surah-surah dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, terdapat nanti 29 tempat dalam Al-Quran, ini menunjukkan berita sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab di masa jahiliyah yang mereka itu pakar sastra, ahli bahasa, yang bisa menyusun kata-kata dan puisi-puisi yang sangat indah seketika bahkan tanpa berpikir. Semua puisi-puisi ini, syair-syair ini, itu Pak Ibu kalau belajar bahasa Arab, wah akan merasakan keindahannya. Seakan kalau dalam tantangan manusia, kalau dalam karya manusia, itu karya sempurna lah. Dan kehebatan orang Arab masa itu, mereka punya kemampuan dengan bahasa sastranya, teman-teman sekalian, itu bisa membuat puisi, bikin syair, bikin lirik, hanya seketika melihat apa yang dilihat seketika jadi. Gak mudah, jagoan mereka bikin seperti itu. Hebat. Lalu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Karena mereka merasa hebat ya dengan syairnya, merasa hebat dengan sastranya, maka diturunkanlah oleh Allah Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, dengan berita-berita yang sangat nyata. Dan Allah tantang kepada mereka, katanya suka bikin syair, katanya hebat, katanya bagus, kalau bisa bikinlah seperti Quran ini, yang bahkan ayat-ayatnya disusun dari huruf-huruf yang biasa kalian buat untuk membuat syair. Bukankah mereka membuat syair dengan bahasa mereka? Kata Allah, pakai rumus-rumus kalian, bikin semisal Al-Quran. Kalian tuduh Muhammad SAW pencipta Quran, pembuat Quran, penyair, tukang sihir.
Sekarang buktikan di hadapanku, kata Allah. Saya menantang kalian semua. Kalau perlu, dukun-dukun yang minta bantuan jin, mintakan bantuan kepada jin, bikin seperti Al-Quran. Al-Quran saya firmankan dari bahasa-bahasa yang kalian bikin syair-syair kalian dari alif sampai dengan ya itu. Alif, lam, ra. Saya perkenalkan. Nih, ada alif, ada lam, ada ra. Kalau mampu, bikin seperti apa yang akan saya sampaikan. Jelas ya? Jadi kalau ada kalimat alif, lam, ra, alif, lam, mim, nun, yasin, toha. Ini artinya, ada yang penting di ayat-ayat setelahnya yang ingin disampaikan. Sampai Allah berani menantang sebelum ayat itu disampaikan. Hei, jangan ragukan apa yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan berita penting. Kalau masih ragu juga, bikin seperti apa yang mau saya sampaikan. Jadi kenapa dibuka dengan alif lam ra? Hikmah keduanya, jika ada ayat Al-Quran dimulai dengan huruful muqatta'ah, ini artinya ayat-ayat setelahnya berisi informasi yang penting, yang sangat bermanfaat, yang tidak boleh kita kemudian abaikan walau sekedar diragukan. Ini meragukan saja tidak boleh, apalagi kemudian kita tidak menyimak dengan baik atas apa yang akan disampaikan. Kalau kita mau ragu saja, kata Allah, kalau kamu ragu, bikin aja seperti apa yang saya buat.